Mabelo Podcast. Mari bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Sekarang ini kan ada tren anak-anak muda yang serba ingin instan gitu ya. Dan dalam hal pola makan juga kurang perhatikan. Sampai seperti tadi, siswanya sudah kenyang, gurunya malah kelaparan, maka kekurangan gizi seperti itu. Ini untuk kepentingan daerah sehingga pemerintah dalam hal dinas pendidikan adalah bagian tidak terpisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sobat Mabelo Pura, kami hadir di tengah-tengah Anda kali ini sebagai tayangan perdana dari Mabelo Podcast. Nah, kali ini kita hadir, Mabelo Podcast itu adalah akronim dari Mari Bersinergi, Berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Kita memiliki tagline yaitu Lompera Terebai, Lompera Fobia. Artinya kebaikan yang dikabarkan, kebaikan pula yang akan kita laksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, bersama saya, host Anda kali ini adalah Dasman Tamasyara. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang terkait dengan bagaimana peran dan tanggung jawab Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah dalam mengakselerasi implementasi program PBG di Sulawesi Tengah. Nah, untuk itu menjadi menarik kemudian ini karena di studio kami telah hadir dua orang narasumber hebat kita. Yang pertama adalah di sebelah ujung kanan kami. Assalamualaikum Pak Haji Abu Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehari-hari beliau adalah ketua tim program prioritas di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang banyak nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan. Dan di tengah-tengah tidak kalah hebatnya kita, ini adalah Ibu Dewi Alamadokala SMH. Sehari-hari beliau adalah PIC dari program MBG. Nah, banyak nanti akan menyampaikan hal-hal yang teknis terkait dengan bagaimana implementasi program itu dan kemudian progresnya seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita awal perbincangan kita pagi ini. Saya akan mulai dari ujung dulu, dari ketua tim program prioritas di PPMP Provinsi Tengah, Pak Abu Hasan, SPDMP. Sebagai ketua tim tentunya kita mengakselerasi program ini, bagaimana kemudian dukungan tugas pokok dan tugas yang dilaksanakan oleh BPMP dalam mengakselerasi program ini. Mungkin sedikit kami minta penjelasan untuk ke publik, kebijakan yang dilaksanakan terkait implementasi MDG ini adalah kebijakan yang bermanfaat untuk semua. Nah, mungkin kita bicara asbabun nuzulnya dulu. Kira-kira apa yang menjadi poin penting sehingga program ini harus ada? Mungkin kami silakan. Baik, terima kasih. Ini kesempatan perdana kami diundang untuk podcast BPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Halo sobat pendidikan, alhamdulillah terkait dengan program MBG ini adalah program yang sangat strategis, program nasional. Ini intervensi strategis yang tentunya sangat berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kinerja pendidikan kita. Bukan hanya dari sektor pendidikan tentu, ini terintegrasi dengan sektor-sektor yang lain, termasuk juga kesehatan ya, termasuk juga dari sektor ekonomi, pemberdayaan di lingkungan, baik itu daerah pedesaan maupun kekotaan gitu ya. Dan harapannya di dalam sektor pendidikan sendiri ini harus dijadikan sebagai stimulus yang bisa meningkatkan kualitas kinerja pendidikan ya, terutama pada tingkat satuan pendidikan. Ini harus dipahami bahwa program MBG ini adalah termasuk dalam salah satu ekosistem, bagian dari ekosistem satuan pendidikan yang tentu diharapkan bisa memicu kualitas prestasi peserta didik. Mulai dari bagaimana anak-anak Indonesia ini bisa sehat, punya pola pikir makan sehat, termasuk juga bagaimana mereka antusias bersekolah dengan adanya stimulus program BG ini, dan mereka juga bisa lebih konsentrasi tentunya, lebih fokus karena asupan gizinya memenuhi gitu ya. Jadi banyak hal yang positif yang perlu direspon. Mas. Baik, mungkin saya jelas sedikit Pak Katim. Kan sasaran MBG ini bukan cuma peserta didik, tapi ada ibu hamil di dalamnya. Tapi oke lah, sudahlah, ini mungkin ibu hamil itu dalam konteks intervensi menjadi fokus bidang lain. Tapi yang kita fokus ini adalah intervensi terhadap peserta didik. Iya. Nah,
Apakah kemudian pengalaman kurang lebih tahun terakhir ini bahwa program MBG diimplementasikan di Sulawesi Tengah ini bisa mempengaruhi kualitas mutu pendidikan? Artinya mungkin susah diukur dalam waktu yang singkat, tapi paling tidak apakah ini juga memancing animo anak untuk hadir ke sekolah dan sebagainya, yang tentunya bermuara kepada peningkatan mutu. Mungkin itu butuh penjelasan untuk publik. Iya, ini merupakan faktor yang sangat penting ya. Sangat penting. Kita bukan hanya berpikir tentang bagaimana sekolah menjadi titik distribusi untuk program MBG ini, tetapi lebih jauh lagi bagaimana dampaknya, dampak terhadap peserta didik tentunya ya. Bagaimana dengan adanya program MBG ini tingkat kesehatan anak Indonesia yang kita tahu juga kalau dilihat dari status ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya masih dominasi menengah ke bawah, dan pemenuhan gizi di antara anak-anak Indonesia ini juga masih banyak anak-anak yang kurang mendapatkan asupan gizi yang seimbang gitu ya. Harapannya ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan mereka tentunya. Dan pada sisi yang lain sekarang ini kan ada tren anak-anak muda yang serba ingin instan gitu ya. Dan dalam hal pola makan juga kurang perhatikan gizi itu. Pokoknya yang penting enak gitu. Nah, momen ini harus menjadi menjadi perhatian serius bagi sekolah. Bagaimana anak-anak dipahamkan seperti apa sih pola makan yang sehat itu. Jadi edukasi gizi itu terus terjadi. Pada sisi yang lain, dalam pembelajaran juga tentu ini bisa diintegrasikan dengan pembelajaran karakter gitu ya. Bagaimana anak-anak dilatih disiplin, dilatih tertib, tanggung jawab gitu. Maka beberapa sekolah yang kesiapannya belum sepenuhnya, banyak kasus kadang-kadang tempatnya makanan omprengan itu kadang hilang gitu ya. Ini kan indikasi bahwa masih ada beberapa anak yang tanggung jawabnya perlu diperbaiki gitu. Baik. Jadi kalau kita lihat dari perspektif mutu itu bukan hanya persoalan kognitif ternyata, tapi karakter juga, attitude anak-anak dalam menjalankan ini menjadi penting. Baik. Nah, secara spesifik saya akan bertanya kepada Ibu Dewiana Madokalat. Beliau ini adalah PIC dalam konteks implementasi program. Nah, masyarakat perlu tahu progres yang sudah terjadi dalam implementasi program MBG selama kurang lebih 1 tahun ini di Sulawesi Tengah. Nah, mungkin perlu ada informasi-informasi penting terkait dengan progres, berapa sasaran yang sudah tercapai satuan pendidikan, dan apakah ini sudah tersebar di 13 kabupaten kota atau seperti apa. Silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Dasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar semua, teman-teman di pendidikan, semua satuan pendidikan. Sejak awal program MBG ini pertama kali di Sulawesi Tengah itu sejak Februari 2025. Itu di awal penerima manfaat itu baru 3 satuan pendidikan. Itu di wilayah apa itu? Di wilayah Kota Palu. Sejumlah 1.500 sekian. Tetapi dengan perkembangan pendampingan kita lihat evaluasi ketersediaan SPPG, istilah SPPG yang istilah umumnya dapur, sampai di akhir 2025 ini penerima manfaat sudah sekitar 200.000, kurang lebih 200.000 siswa di 1.600 satuan pendidikan seprovinsi Sulawesi Tengah. Jadi alhamdulillah sampai di Desember 2025 kemarin itu sudah di 13 kabupaten kota. Sudah masuk 13 kabupaten kota. Sudah ada penerima manfaat. Terakhir kemarin Kabupaten Morowali Utara. Jadi itu yang sudah menerima manfaat. Data terakhir ketercapaian hasil evaluasi kita di tahun 2025. Kalau terkait dengan ini, gambaran jumlah SPPG-nya yang ada tersedia. Jumlah SPPG di Provinsi Sulawesi Tengah itu kurang lebih 60 SPPG. Karena satu SPPG itu melayani hampir 3.000-an porsi. Itu sudah termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita, dan satuan pendidikan di Kemenag. Nah, untuk satuan pendidikan Kemenag, jadi data yang saya sampaikan tadi itu adalah satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Itu berarti di luar yang di bawah Kemenag, di luar Kemenag dan B3. Nah, baik.
Nah, mungkin saya sedikit beralih ke Pak Ketua Tim dulu, Pak Bu Hasan. Jadi gini, program ini kan tidak hanya menjadi sebuah program pemerintah pusat yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Tetapi diharapkan bahwa ini menjadi pemerintah daerah itu ada rasa memiliki program. Nah, sehingga kita harus memastikan apa sih tanggung jawab pemerintah daerah dan apa tanggung jawab sekolah kaitannya ketika ini diimplementasikan. Karena mungkin orang akan mengatakan bahwa di awal-awalnya mungkin dinas tidak dilibatkan dan sebagainya. Ini perlu kita clearkan. Nah, seperti apa yang kemudian tanggung jawab pemerintah daerah lewat dinas pendidikan dan tanggung jawab sekolah untuk mengakselerasi program ini di lapangan. Ini butuh penjelasan untuk masyarakat. Silakan Pak. Baik. Program MBG ini program lintas sektor melibatkan berbagai sektor, bukan hanya di pendidikan, tapi di kesehatan, di perekonomian, di pemberdayaan masyarakat desa, di pemerintahan dalam negeri dan seterusnya, banyak terkait. Dan ini tentu butuh koordinasi. Dan berulang kali juga tim pusat BGN dalam hal ini sudah melibatkan pemerintah seluruh kabupaten kota provinsi untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan advokasi, kemudian berikan penjelasan secara detail. Tindak lanjutnya adalah ini kalau kita masuk kepada teknis di dalam dinas pendidikan, salah satu SKPD di Pemda itu, bagaimana dinas pendidikan itu memberikan informasi secara komprehensif kepada awalnya calon-calon mitra BGN gitu ya, calon-calon mitra BGN, mereka tertarik untuk ikut mendukung program ini dengan memberikan informasi data tentang satuan pendidikannya, dengan data peserta didiknya, termasuk juga kondisi real kesiapan sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerjanya gitu ya. Termasuk juga aksesnya, kondisi geografis dan seterusnya. Ini sangat penting diberikan informasi kepada calon mitra BGN. Calon mitra BGN ini tentu mengajukan kepada BGN secara prosedural ini sudah ada prosedur langkah-langkah yang sudah ditentukan gitu ya. Dengan tentu saja ada persyaratan antara lain berbadan hukum, apakah itu dalam bentuk PT, yayasan atau koperasi atau yang lain gitu ya. Nah, ketika kemudian itu ditetapkan oleh BGN menjadi mitra, kemudian BGN menugaskan SPPG, dalam hal ini ada kepala dapurnya Bu ya. Ada ahli gizinya, ada ahli akuntannya gitu ya mendukung. Dan intinya mitra BGN itu bertanggung jawab sepenuhnya di dalam penyediaan operasional pengelolaan dapurnya gitu sampai ke distribusi. Saya potong sebelum mungkin lanjut kepada persoalan teknis bahwa mitra ini menyediakan segala sesuatunya, mungkin juga penting diketahui oleh masyarakat untuk menjadi mitra itu prosedurnya tadi sudah disampaikan, tetapi apakah mungkin Badan Gizi Nasional itu menyiapkan laman-laman atau apalah begitu aplikasi untuk kemudian semua masyarakat yang bisa memenuhi persyaratan itu bisa mengaksesnya. Sehingga dengan 60 tadi 60 SPPG tadi berarti kita berpikir juga masih ada 60 mitra yang bekerja, kan logikanya begitu. Nah, tadi ini butuh penjelasan ini. Nah, bagaimana kemudian bisa mereka mengakses prosedurnya dan sebagainya untuk menjadi mitra di dalam kegiatan MBG ini? Menurut saya yang paling penting langkah pertama adalah ketika ada kelompok masyarakat yang berbadan hukum yang punya persyaratan itu tertarik, maka dia harus mempelajari dulu seperti apa tugas pokok dan standar layanan yang harus dia penuhi di dalam program ini. Kalau sudah seperti itu, kemudian tentu di dalam tautan lamannya BGN itu ada banyak informasi terkait dengan situ. Tentu saja kalau berbagai informasi yang sudah dia akses melalui tautan laman itu, dia bisa kemudian mencari informasi lebih lanjut pihak terkait, termasuk ke dinas pendidikan gitu ya. Dan ini sangat penting supaya nanti koordinasi itu jalan. Gitu. Oke, dalam hal ini Pak Katim, dalam hal terkait dengan mitra, nah kan mesti ada fasilitas seperti dapur dan sebagainya. Itu yang menjadi kewenangan untuk mengadakan itu pihak mitra atau mungkin dari BGN memfasilitasi dalam bentuk fasilitas dapur? Ya, itu dari mitra. Dari mitra Dari mitra itu harus siap menyiapkan infrastruktur sampai kemudian logistiknya dan termasuk juga SDM, tenaga yang diperbantukan untuk distribusi itu ya, termasuk juga di dapurnya. Itu harus mitra. Oke, baik. Siapan mitra. Nah,
Jadi, nah ini menjadi penting kemudian setelah mendapatkan informasi apa kemudian infrastruktur yang ada di dalam implementasi, ada yang disebut dengan instrumen mitra, instrumen SPPG, semua itu adalah mekanisme sistem yang harus bekerja berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Nah, tapi yang menjadi penting ini Bu Dewi gini, tentunya selama 1 tahun pelaksanaan implementasinya dan sudah dijalankan di 13 kabupaten kota ini, ada berbagai pengalaman yang terjadi terkait dengan situasi-situasi tertentu atau kemudian mungkin itu kesan yang lebih didapatkan, bagaimana respon siswa ketika dia mendapatkan makanan pertama kali, bagaimana kemudian respon orang tua ketika anaknya mendapatkan makanan bergizi gratis di sekolah. Ini penting juga untuk menjadi informasi masyarakat. Setidaknya itu bisa kita sampaikan ke masyarakat. Silakan. Ya baik, terkait dengan bagaimana kondisi siswa ketika sudah menerima program makan bergizi gratis ya MBG ini. Memang di kondisi di awal-awal itu cukup banyak makanan yang tersisa, cukup banyak makanan yang tersisa karena seperti yang kita sudah sampaikan tadi di awal, kita diskusikan di awal. Saya mungkin bisa potong dulu. Makanan tersisa itu dikembalikan atau bisa dimakan guru oleh guru? Guru-gurunya bisa makan dikembalikan. Kan? Oh, dikembalikan. Jadi ini kan ada mekanismenya ada mekanismenya. Memang MBG ini hanya disiapkan untuk penerima manfaat MBG hanya disiapkan untuk siswa untuk siswa. Tetapi ada regulasi, sudah terbit regulasi di 17 November kemarin bahwa nanti di tahun 2026 itu penerima manfaat itu sudah termasuk guru di dalam. Jadi guru di dalamnya. Nah, terkait dengan itu di awal-awal memang cukup banyak makanan yang tersisa. Ini artinya begini, berarti ketika kita berharap bahwa MBG sudah mengintervensi gizi anak-anak, jangan anak-anak sudah bergizi, gurunya kurang gizi kira-kira gitu. Iya, tetapi dengan harapan bahwa tidak akan terjadi seperti itu. Tidak akan terjadi seperti itu. Dan kita harus pahami bahwa yang harus kita ketahui adalah bahwa makanan bergizi itu berbeda dengan makanan enak. Iya. Bergizi itu belum tentu enak di lidah siswa. Tetapi enak belum tentu bergizi. Kenapa seperti itu? Karena MBG itu rasanya itu dia kan minim, bahkan mungkin tidak ada penyedap. Tidak ber-MSG. Itu makanan sehat. Itulah salah satu penyebab kenapa makanan itu tersisa. Karena anak-anak terbiasa dengan makanan instan. Makanan instan itu kan enak, sudah pasti enak. Nah, itu di awal-awal seperti itu. Jadi tetapi dengan berjalannya waktu yang membuat siswa itu mencari MBG itu adalah kebersamaan. Kebersamaan. Jadi awalnya itu siswa menyukai MBG itu adalah kebersamaan. Kebersamaan ketika mereka makan sudah bersama, terjadwal. Jadi makan bersama. Ketika makan bersama itu tidak terlihat perbedaan di situ. Tidak terlihat perbedaan di situ. Dan bahkan di awal-awal orang tua juga seperti itu. Anak saya sudah bawa bekal kok tidak bekal anak saya saja yang dimakan itu kan tidak enak. Awalnya seperti itu. Tapi dengan melihat kebersamaan itu membuat orang tua juga merasa merasa bahagia juga. Oh, ternyata dengan kebersamaan ini jadi makan bergizi ini bukan cuma itu, tapi dengan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin apakah ada indikasi, bahkan mungkin itu sudah terjadi dengan kehadiran MBG ini ternyata memicu frekuensi tingkat kehadiran siswa misalnya, apakah ada dampaknya ke situ misalnya? Nah, itu sangat berdampak, sangat berdampak. Di 6 bulan pertama ketika kita mengevaluasi, karena kita mengevaluasi di per semester. Kita evaluasi di semester pertama itu sangat terlihat, sangat terlihat. Jadi itu kan sudah terjadwal. MBG itu didistribusi untuk TK, SD, SMP, TK dan SD kelas 1 2, 3 itu distribusi pagi hari karena itu makanan sarapan. Itu anak-anak lebih cepat datang, diupayakan lebih cepat datang. Bahkan kalau MBG itu terlambat, itu anak-anak sudah menunggu di pagar. Sudah menunggu di pagar. Jadi luar biasanya ini MBG. Jadi memang motivasi untuk siswa itu sangat terlihat. Baik. Nah, ini kita ini kan tidak mungkin sebuah program ketika itu dilaunching itu mulus jalannya. Tentunya ada berbagai riak-riak, tantangan, ada berbagai hambatan. Tentunya ini pasti terjadi juga di program ini. Nah, tantangan-tantangan seperti itu dalam bentuk apa misalnya? Ini perlu penjelasan. Dan bagaimana kemudian PIC dengan tupoksinya? Bagaimana tantangan-tantangan
tantangan ini bisa dieliminir atau paling tidak tantangan ini bisa teratasi selama ini? Ya, tantangan yang terlihat itu adalah yang pertama, ya namanya saja seperti yang disampaikan tadi bahwa ini kan program baru. Ya. Nah, di awal itu adalah keterlambatan pendistribusian. Ya, terlambat datang makanan ya. Terlambat datang makanan. Yang seharusnya yang tadinya sarapan itu menjadi menu makan siang. Siang, ya. Jadi mungkin juga karena dengan begitu banyak porsi yang harus disiapkan, SPPG juga ini masih menyesuaikan. Menyesuaikan seperti apa, dan yang berikut kemudian muncul adalah kurangnya bahan baku ya. Bahan makanan itu yang membuat keterlambatan. Karena satu SPPG itu dia menyiapkan minimal itu maksimal 3.000 porsi. Ya. Nah, ayam itu berapa ekor yang harus dicari? Kalau dalam satu kecamatan itu ada 2 SPPG, itu kewalahan mencari bahan. Itulah salah satu penyebab kenapa keterlambatan pengantaran. Jadi mereka harus mencari ayam, telur, tempe dan sebagainya harus tersedia. Oke, baik. Nah, mungkin ya, jadi sangat penting ini menjadi informasi bagi kita semua. Nah, di 2 menit terakhir ini saya ingin ada closing statement dari Pak Ketua Tim, kemudian nanti Ibu Dewiana, kemudian kita ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting sehingga informasi melalui podcast ini dikonsumsi oleh masyarakat menjadi tercerahkan dan kemudian memahami secara substantif. Nah, sehingga tidak ada lagi yang berpikir jangan makan makanan MBG dan seterusnya. Mungkin closing statementnya 1 menit Pak Ketua Tim. Terima kasih. Koordinasi. Ya. Jadi koordinasi sangat penting ya. Di awal program ini luar biasa tantangan di koordinasi, komunikasi antara teman-teman di SPPG dengan pihak Pemda, terutama dinas ini kurang intens gitu ya. Bahkan berbagai keputusan di lapangan itu tidak diketahui oleh pihak dinas gitu ya. Pada saat itu juga selang sekian bulan lamanya dinas-dinas pendidikan itu cenderung pasif. Gitu ya. Akhirnya ketika kita melakukan komunikasi dengan mereka, pihak BPMP mengambil inisiatif kalau begitu kita coba pertemukan antara SPPG kemudian pihak dinas pendidikan, termasuk hadir juga KPPG ya, Kepala Kantor Penimbunan Gizi gitu ya. Kemudian di situ itu kemudian kita coba memberikan masukan, memastikan bahwa di setiap dinas pendidikan itu sudah dibentuk tim penanggung jawab program MBG ini. Sebelumnya nggak ada gitu. Selanjutnya juga penting sekali bagi dinas pendidikan memastikan melakukan pengawasan, melakukan pendampingan gitu, memastikan infrastruktur yang ada di satuan pendidikan itu tersedia, memadai, dan memberikan penguatan kepada kapasitas ya untuk supaya program ini terintegrasi dengan bagus di proses pembelajaran gitu. Terima kasih. Oke. Untuk closing statement Bu Dewi, apakah memang nanti ada perluasan sasaran misalnya? Mungkin apakah ada kebijakan ke depan, kan yang selama ini menjadi sasaran itu adalah siswa di semua level, kemudian ada ibu hamil. Nah, juga kan mungkin ada, apakah kalau di masyarakat itu di istilah posyandu itu ada pasangan usia subur dan seterusnya, calon pengantin dan seterusnya. Apakah itu mungkin satu saat jadi sasaran atau sampai saat ini masih 2 segmen itu yang menjadi sasaran? Untuk closing statementnya, silakan. Terkait dengan penerima manfaat, nanti di tahun 2026 itu seperti yang kami sudah sampaikan tadi bahwa ada tambahan penerimaan manfaat, selain siswa itu guru juga akan menerima. Jangan sampai seperti tadi, siswanya sudah kenyang, gurunya malah kelaparan, malah kekurangan gizi seperti itu. Kemudian nanti juga kalau terkait dengan pasangan subur dan seterusnya itu mungkin berbeda. Belum mungkin ranahnya lain. Tetapi ini masih lebih ke satuan pendidikan B3 dan di Kemenak. Jadi kita ada 3, Kemendikdasmen, Kemenak dan B3. Kemudian terkait dengan ini kita juga jangan sampai di satuan pendidikan itu tetap mengacu pada panduan. Ada panduan penerima manfaat MBG di satuan pendidikan. Dan jadi itu selalu diupdate kita selalu mengupdate, selalu mengacu ke panduan implementasi MBG di satuan
satuan pendidikan. Ya. Nah seperti itu. Kemudian regulasi sebelumnya itu nanti insya Allah akan dipenuhi oleh BGN itu di tahun 2026. Mungkin ada isu-isu kemarin terkait dengan insentif untuk guru. Nah itu akan diberlakukan di tahun 2026 ya seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Baik. Sobat Mabelopura, luar biasa pertemuan kita kali ini di tayangan perdana untuk podcast kita Mabelopura BPMP Provinsi Sulawesi Tengah mengangkat topik yang sangat luar biasa. Sehingga dari diskusi tadi ada beberapa konklusi yang bisa kita simpulkan. Pertama bahwa BPMP itu telah menjalankan tugasnya mengawal program ini sampai kepada tingkat implementasi. Nah, kemudian juga bagaimana peran Pemda itu sangat jelas dijelaskan tadi bahwa Pemda itu harus mengatensi program ini sehingga merasa memiliki. Artinya bahwa ini bukan hanya program pusat yang hanya dilaksanakan oleh BGN kemudian lewat perpanjangan tangannya SPPG dari lapangan. Tetapi ini untuk kepentingan daerah sehingga pemerintah dalam hal dinas pendidikan adalah bagian tidak terpisahkan. Yang kedua, tentunya satuan pendidikan juga harus siap. Nah, terkait dengan aspek sasaran tadi ya sasarannya tentunya belum diperluas. Nanti ke depan akan diperluas 2026 ini berdasarkan informasi tadi. Selain siswa, guru juga akan mendapatkan selain siswa dan ibu hamil, bumil maksudnya ibu hamil akan mendapatkan itu juga guru akan menjadi sasaran sebagai penerima manfaat dari program. Tapi ketika kita tanyakan tadi ternyata PUS, pasangan usia subur, calon pengantin itu belum mendapatkan sasaran. Mungkin aspek lain. Bahkan mungkin ada Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu juga belum bisa mendapatkan sasaran dari itu. Ya, jadi sehingga kita dorong program ini, kita kawal bersama. Masyarakat memiliki kewajiban untuk menerima dan karena mereka secara umum adalah penerima manfaat. Baik, terima kasih pada sahabat Mabelopura pada kesempatan ini. Tayangan perdana kami, insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya dengan topik yang sangat menarik dan berbeda. Pastikan bahwa Anda tidak ketinggalan dengan podcast-podcast yang dilaksanakan oleh BPMP. Lompera Kerebai, Lompera Povia. Kebaikan yang dikabarkan, kebaikan pula yang kita harus laksanakan. Demikian jumpa kita perdana pagi hari ini. Semoga semuanya sehat, salam sehat selalu dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.